Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bukhari TV, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa di antara kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya adalah mendoakannya ketika ia bersin dan mengucap hamdalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hukum mendoakan orang yang bersin atau tashmid adalah fardu kifayah. Sama halnya seperti menjawab salam. Artinya, ketika sudah ada yang menjawab maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Namun, tetap disunahkan bagi yang lain untuk menjawabnya. Tashmid atau mendoakan orang yang bersin menjadi wajib ketika ucapan hamdalah dari orang yang bersin terdengar oleh orang di sekitarnya. Apa yang harus dibaca oleh seorang yang mendengarkan hamdalah dari orang yang bersin? Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah mengucapkan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, jika seorang di antara kamu bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Dan hendaklah saudaranya atau temannya membaca yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Pernah suatu kali, sahabat Anas bin Malik dan sahabat yang lainnya sedang berkumpul dengan Rasulullah SAW. Lalu, ada seorang sahabat yang bersin dan Rasulullah SAW mengucapkan yarhamukallah. Kemudian, sahabat lain juga bersin. Namun, Rasulullah SAW tidak mengucapkan yarhamukallah. Sahabat itu menanyakan perihal tersebut kepada Rasulullah SAW. Beliau pun menjawab, sahabat tadi ketika bersin mengucapkan hamdalah, sedangkan engkau tidak mengucapkan hamdalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Selain itu, orang yang bersin harus membalas doa dari saudaranya. Lafaz doa yang dibacakannya bebas. Namun, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu ada dua. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW mengajarkan untuk membaca yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk dan membenahi keadaanmu. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam riwayat lain, sahabat Umar bin Khattab menganjurkan untuk membaca yaghfirullah lakum. Semoga Allah mengampunimu. Hadis riwayat Ma'mar bin Rashid. Sedangkan sahabat Ibnu Abbas suka membaca afanallahu wa iyyakum minan nari yarhamukallah. Semoga Allah menjagaku dan kamu dari neraka. Semoga Allah merahmatimu. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad. Bersin bukan hanya menjadi proses tubuh mengeluarkan benda asing atau bakteri dari tubuh. Namun, bersin juga dapat menjadi indikasi kita terserang penyakit. Itu terjadi ketika kita bersin berulang kali. Sekarang, bagaimana ketika kita bersin karena sakit? Apakah orang yang mendengarkan hamdalah kita setelah bersin harus senantiasa tashmid atau tidak? Sahabat Salama bin Al-Aqwa menceritakan bahwa ada seorang sahabat bersin di samping Rasulullah SAW. Lalu, Rasulullah SAW mengucapkan yarhamukallah. Kemudian, sahabat tersebut bersin lagi 2 atau 3 kali. Lalu, Rasulullah SAW bersabda, yarhamukallah, orang ini sedang flu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Salama. Hadis tersebut menunjukkan tashmid hanya diperintahkan sampai 3 kali. Adapun bersin selanjutnya tidak perlu tashmid. Namun, yang harus dilakukan adalah mengobati flu tersebut. Karena bersin yang berulang-ulang menjadi indikasi imun orang tersebut sedang lemah. Ternyata, tashmid bukan hanya untuk orang Islam saja. Namun, ketika ada seorang non-muslim bersin, kita juga diperbolehkan untuk mendoakan mereka. Hanya saja, doa yang dibacakan bukan yarhamukallah, melainkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Sebagaimana Abu Musa Al-Asy'ari menceritakan, orang Yahudi terkadang bersin di samping Rasulullah SAW agar beliau mendoakan mereka dengan yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Namun, yang diucapkan Rasulullah SAW adalah yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaanmu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Abu Musa.
Masya Allah, itulah adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika bersin. Beliau menanamkan agar kita sesama muslim saling mendoakan satu sama lain. Bahkan, bukan hanya kepada sesama muslim, namun juga kepada non-muslim agar mereka diberi petunjuk. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengikuti ajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.